Tapi kalau sudah ada usaha, kemudian mungkin menjelekkan, mungkin kemudian melakukan hal-hal tertentu supaya si temennya itu nggak jadi naik jabatan, nggak jadi mungkin mendapatkan hal yang lebih misalnya gitu ya. Nah itu sudah masuk tuh di kategori crab mentality. Supaya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya jangan-jangan saya crab mentality nggak ya? Gimana cara kita bisa mengidentifikasi itu, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level people, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan saya Fajurin Zakiani dalam Podcast Indonesia. Tempat ngobrol asik yang bikin naik level. So level people, gimana kabarnya di episode kali ini? Semoga level people dimanapun berada yang hari ini tetap setia nontonin kita. Nontonin yang katanya ngobrolnya santai, rasanya terlampau santai, tapi tetap dapat insight. Iya. Ya, karena insight itulah yang bikin level people nanti insya Allah kita sama-sama naik level. Amin. Naik level bener ya? Iya, naik level. Naik level ya. Bukan naik lip ya. Bukan naik lip dong. So level people, kita akan ngobrolin seperti biasa di episode sebelumnya. Hari ini kita juga bakal ngobrolin sesuatu hal yang rasanya diobrolin dengan ringan, tapi penting gak ya? Kayaknya penting. Kayaknya penting. Kayaknya penting. So penting atau tidaknya level people nanti akan menentukan. Tapi sebelum itu level people sediain dulu. Yang suka kopi, kopinya disediain dulu. Yes. Cemilan disediain dulu. Karena nanti kalau level people nonton video di Podcast Indonesia, nggak cuman pengetahuan yang bertambah, tapi juga timbangannya bertambah. Karena nonton di situ ada martabak. Wah gawat. Dan level people yang sedang menyimak kami dalam perjalanan sambil mengendarai kendaraan, tetap hati-hati di jalan ya. Betul. Walaupun tergoda dengan suaranya Fajar, tapi tetap perhatikan jalanan, perhatikan di sekitarnya supaya tetap aman sampai ke tujuan. Benar banget. Oke. Karena tiada kesan tanpa kehadiranmu di rumah. Itu kayak ulang tahun zaman dulu ya. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Oke. Ko Samsul. Yes. Setelah episode sebelumnya kita ngobrolin hal-hal yang rasanya ini ngajak kita untuk mengidentifikasi diri kita lebih dalam. Kalau masalah episode terakhir kita tuh kita ngobrolin tentang brain rot yang habis itu dia sendiri pusing gara-gara jangan-jangan gue. Iya, jangan-jangan gue. Karena kita udah ngobrol itu level people, kalau misalnya level people penasaran brain rot apa ya, tonton aja di episode sebelumnya ya. Nah, hari ini di episode kali ini teman-teman level people, sahabat-sahabat semuanya, kita mau ngobrolin salah satu hal yang bisa jadi ini umum. Enggak umum juga ya, tapi memang mungkin sering kita temukan ya di lingkungan kita ya. Ya, mungkin kita pernah ketemu atau sering kita temuin entah di lingkungan kerja kita yang mana gitu. Fenomena ini. Apa sih Mas Fajar fenomenanya? Fenomena dalam ini tuh disebut dengan fenomena psikologis, guys. Fenomena psikologis di mana seseorang atau kelompok tidak suka apabila ada orang lain yang bertumbuh lebih sukses dari dirinya. Nah, atau istilahnya apa itu? Crab gimana sih? Crab mentality. Crab mentality ya. Crab mentality. Crab mentality. Ya. Kenapa sih Mas Fajar atau Mas Samsul itu disebut dengan crab mentality? Dulu waktu kecil-kecil crab tuh diginiin jarinya. Tahu nggak? Aduh iya tahu lagi. Iya lagi. Sampai bilang bisa nggak gini. Coba gini. Abis itu dikatain. Ya Allah. Ya, crab mentality ya, mental kepiting. Kepiting. Tapi kenapa sih kok bisa nama crab mentality? Ya, ini diambil karena kalau kepiting itu kalau kita taruh di sebuah wadah gitu ya. Kalau ada satu kepiting yang mau naik keluar, maka kepiting yang lain akan mencapit dia untuk menarik dia turun. Oh alah. Makanya untuk perilaku orang-orang yang tidak suka kita sukses atau kemudian tidak suka ketika melihat orang lain mungkin akan lebih sukses dari dia, dia akan berusaha sedemikian rupa supaya orang itu tetap jatuh. Itu mirip kepiting. Oke. Makanya dinamakan crab mentality atau mentalitas kepiting gitu. Ini tuh kalau si crab mentality ini apakah hanya sebatas orang itu tidak suka atau ada
indikasi lain dari ketidaksukaan itu yang sebenarnya kenapa bukan gue? Iya, jadi dia bukan hanya tidak suka tapi berusaha untuk menjatuhkan. Oh, sudah ada act-nya berarti ya? Ya makanya namanya crab kan. Kalau crab kan gitu. Ada yang mau naik ditarik, dijapit, ditarik turun. Itu terus yang terjadi. Oke. Gitu. Itu crab mentality. Jadi kalau hanya tidak suka, hanya sekedar indikasinya dia sih, kan harusnya gua. Mungkin itu masih oke lah. Ya namanya juga manusia ya, kadang-kadang ada dia lebih sukses ya, kan harusnya itu gua yang naik bukan dia, begini, tapi ya udahlah, mungkin bukan rezeki gua. Kalau masih sampai itu masih oke. Tapi kalau sudah ada usaha, kemudian mungkin menjelekkan, mungkin kemudian ia melakukan hal-hal tertentu supaya si temannya itu nggak jadi naik jabatan, nggak jadi mungkin ya mendapatkan hal yang lebih misalnya gitu ya. Nah itu sudah masuk tuh di kategori crab mentality. Karena sudah ada upaya-upaya ya. Karena dia sudah berupaya, bukan hanya sekedar mikir gitu ya, bukan, tapi sudah melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan. So, level of people, ini adalah pembukaan tentang crab mentality. So, bersiap karena kita akan ngobrol makin seru, makin dalam tentang si crab mentality ini. Yuk kalau gitu kita ngobrol. Nah, Coach, yes, si crab mentality ini ada upaya-upaya, bisa berarti kan memang dia sudah niat ya. Iya. Bukan cuman julid Bukan dan cuman iri julid. hati. Iya. Tapi dia memang ada niat apa? Kalau bahasa korupsi itu ada mens rea. Mens rea. Ada niat jahat. Nah. Ada niat jahat mau menjatuhkan. Ya. Nah, sebenarnya Coach, kalau misalnya kita lihat ya di kondisi ini rasanya mungkin level people yang hari ini lagi nonton juga bisa juga nih ngecek di tempat kerjanya ada nggak yang kayak gitu. Ada nggak kalau gitu ya? Ini sebenarnya kalau ada komen. Oh jangan ya. Tapi tolong sebut namanya dan perusahaannya ya. Fenomena itu terjadi karena apa sih sebenarnya, Coach? Apakah ketidakpercayaan dirinya orang tersebut akan kompetensi yang dia punya, atau memang ini tuh apa, karakter? Ya, ini penyakit hati. Ini tuh dari Tuhan, Mas Fajar. Iya. Ya sudah kita selesaikan saja bahasan ini ya. Ya, kalau kemarin kita episode yang sebelumnya kita bahas tentang brain rot, itu penyakit otak gitu ya, karena ada overload dopamin. Iya, betul. Nah, kalau sekarang ini beneran penyakit hati karena dia tidak suka melihat orang lain sukses dibanding dia gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya kenapa bisa begini, ya bisa jadi karena memang ada beberapa hal sih. Yang satu bisa jadi dia menganggap dirinya yang lebih layak di posisi situ, atau dia yang lebih layak untuk naik level gitu ya. Naik tingkat misalnya, atau dipromosikan atau apapun konteksnya gitu ya. Nah, bisa jadi dia menganggap bahwa harusnya saya yang usaha, saya yang begini dan seterusnya. Kan saya lebih lama. Ya. Ya, atau mungkin kan saya yang kemudian mengerjakan itu semua, saya yang kemudian sudah usaha, saya mikirin kok nama dia yang naik. Iya, betul. Nah, itu bisa tuh. Contoh seperti itu. Atau ya tadi kan saya yang lebih senior. Nah, ini paling banyak terjadi itu karena lebih senior kan? Iya, benar. Kan saya lebih senior, saya sudah lama di sini, tapi ya kenapa dia yang naik, anak baru kemarin? Iya, yesterday afternoon child. Nah, yesterday afternoon child gitu. Saya pernah terjadi ini di tempat kerja saya yang dulu. Wow. Jadi singkat cerita saya tuh 6 bulan ya, dari mulai masuk gitu, kemudian naik apa namanya, golongannya. Naik golongan. Nah, karena memang di tempat kerja itu enggak, ya karena baru, departemennya baru, jadi ada percepatan lah gitu. Singkat cerita. Karena butuh mengisi ya. Ya. Ya, untuk naik golongan itu di perusahaan itu butuh waktu yang cukup lama. Mestinya. Saya cuma 6 bulan kalau nggak salah deh. Pokoknya belum sampai setahun. Akselerasi berarti ya? Oh iya, akselerasi cepat ya. Lompat berapa, 2 tingkat, 1 tingkat atau 2 tingkat dia lompatin. Ya begitulah kemudian ketika sampai kalau misalnya meeting di perusahaan, di departemen lain, itu dijulitin. Oh, berarti kayak sudah. Ini. Yang baru 6 bulan sudah naik jadi ini gitu kan. Nah, cuman itu mungkin belum sampai ke crab mentality, tapi indikasi itu sudah mulai kelihatan.
Oh, oke. yang mirip-mirip begini. Mm-mm. Nah, kalau dia sudah ada usaha untuk menjatuhkan, Mm-mm. berarti dia memang masuk terjebak di dalam Crab mentality. crab mentality. Gitu. Nah, dan ini banyak terjadi di tempat kerja. Kayaknya gitu ya. Iya. Gak cuman gak seneng ya, tapi sudah mulai ada upaya-upaya ya. Kalau yang waktu itu Coach Samsul, udah kan ada upaya Coach? Ya, saya alhamdulillahnya enggak. Cuman ada satu orang yang saya kenal gitu, itu mau naik jadi jabatan top, Heeh. ya. Kemudian dia inilah dikirim surat kaleng. Wah, oke. Wah, dapat bahwasannya orang ini pintar, mau ngomongnya emang jago, dia tuh begini, kalian awas hati-hati tertipu sama dia, bla 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 bla. Sudah sampai itu sudah crab mentality itu. Yang buat sudah crab mentality. Karena dia sampai menyebarkan surat kaleng, dia sampai menyebarkan apa waktu itu bukan apa namanya? BlackBerry, BBM. Oh, BBM. Wah, sudah menyebarkan itu ke beberapa orang gitu ya. Jangan ini dia tuh begini begitu. Nah, itu sudah crab mentality karena menjatuhkan. Nah, ini yang kemudian ya mungkin kita sadar nggak sadar, atau kalau misalnya level people melihat kembali di tempat saya ada nggak ya, bisa jadi akan menemukan tuh. Atau mungkin mudah-mudahan enggak ya, tapi pun level people bisa menyadari bahwa kok kayaknya saya ya. Kayaknya sih udah punya indikasi. Kayaknya saya ada indikasi ke situ tuh gitu ya. Tapi kayaknya baru sebatas julid gitu. Nah, Kok dia sih? nah, baru sebatas julid nih, tapi kalau itu dibiarkan atau kemudian dipupuk bisa jadi. Iya, benar. Gitu. Bisa jadi kena tuh. Bisa terjebak jadi di situ. ada perilaku tertentu ya, karena merasa muncul iya, ke perilaku. Karena memang tadi apa ya, kayaknya sih kalau lihat ke sebagian besarnya karena merasa lebih layak, karena merasa lebih lama gitu. Oke. Nah, si fenomena itu kalau tadi kan kita lihat kenapa dia bisa jadi seperti itu, karena satu, kalau kita lihat memang sebagian besar itu merasa lebih layak, merasa udah senior, merasa dia yang mengerjakan banyak hal dalam project itu. Iya. Ini kan berarti bisa terjadi baik individu. Kalau tadi kan pengertian awal ini si fenomena psikologis crab mentality ini kan terjadi karena ada individu dan kelompok. Individu, kelompok, betul. Kalau kelompok ini kita ngeliatnya gimana nih Coach? Apakah kelompok ini mereka menjadi satu aliansi gitu untuk menjatuhkan orang lain? Menular kan. Bisa jadi dari satu individu dia ngomong ke yang lain juga mengamini, kemudian berkumpul ke orang-orang yang sejenis gitu ya, barisan sakit hati biasanya. Oke. Karena kan biasa kita sebut ya, barisan sakit hati. Udah berkumpullah mereka yang senasib ini, kemudian ya melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kalau belakangan lagi rame mungkin menyebutnya dengan kriminalisasi jadinya ya nanti ya arahnya. Nah, begitu juga gak sih Coach maksudnya? iya, kalau kriminalisasi kan berarti dia dikriminalkan kan. Dia ditersangkakan. Ya, ditersangkakan. Ya, bisa jadi crab mentality itu yang kita sering lihat di berita-berita belakangan. Karena tidak suka melihat orang ini. Mungkin konteks suksesnya kalau misalnya kita lihat dalam konteks lebih luas, bisa jadi bukan hanya dia naik jabatan, bukan hanya mungkin dia dipromosikan, bukan, tapi dia lebih dicintai. Oh iya. Kok dia orang lebih suka sama dia ya? Kok orang larinya ke dia ya? Kok orang mulailah dia bikin pembusukan. Fitnah karakter gitu kan? Nah, itu masuk tuh crab mentality. Mentalitas orang tidak suka orang lain lebih dibanding dia. Oh, berarti ini bukan hanya ngomongin tentang jabatan ya? Enggak, bisa jadi yang berbeda gitu. Tentang kedekatan tadi itu ya, masih dicintai, dihormati. Ini ada seorang leader nih di perusahaan nih, ya. Kan dia maunya orang pada ikut sama dia kan, orang pada mendengarkan apa yang dia kan. Benar. Ternyata kok ini malah bawahan dia yang kemudian lebih didengerin, yang kalau dia lebih bisa engage sama dia, leadernya nggak diperhatiin. Ya hanya karena takut aja dia didengerin. Oke. Kemudian dia bikinlah usaha-usaha tertentu. Kamu tuh sama dia, akhirnya udah kalau begitu ya ini saya depak aja, saya pindahin aja dia jauh.
Itu kalau dia pindahin, dia kemudian melakukan hal-hal tertentu karena dia merasa tadi terancam. Terancamnya bukan dia yang terancam, tapi dia terancam karena ada yang lebih tenar dibanding dia, ada yang lebih didengerin dibanding dia, ya itu sudah masuk ke rap mentality itu. Oke. Jadi bukan hanya tentang naik jabatan, bukan. Ya naik jabatan termasuk, naik di promosi termasuk. Iya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk itu. Iya, termasuk kok dia lebih dihormatin ya. Kok dia lebih dicintain. Oke. Nah, kalau gitu coach, si crab mentality ini kan mungkin ya kalau dilihat ini juga kan dia kan kayak nggak mungkin untuk pelakunya lah, terutama untuk pelakunya. Ini kan nggak secara terang-terangan, rasanya sulit lah untuk meng-acknowledge kalau dia sedang crab mentality. Nah, dia terjebak di crab mentality Ya, gitu ya. dia terjebak gitu. Rasanya agak sulit lah karena Iya. karena kan tadi kalau kita lihat behind the scene-nya kan merasa layak, merasa senior dan lain sebagainya itu. Nah, coach, kalau untuk itu agar kita lebih mudah mengidentifikasi, coach. Baik, sekarang kita coba ambil point of view-nya untuk individu aja dulu gitu ya. Iya. Supaya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya jangan-jangan saya crab mentality nggak ya? Gimana cara kita bisa mengidentifikasi itu, coach? Apakah hanya sebatas antara like or dislike aja, atau gimana tuh? Ya, yang pertama kalau mau mengidentifikasi diri kita terjebak dalam crab mentality atau tidak, coba cek aja ada nggak kita konteks sederhana aja iri sama teman, partner, atau siapapun yang kemudian kita tidak suka kalau dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding kita. Oke. Cek siapapun itu dalam konteks apapun. Bisa jadi bukan di kerjaan ya level people ya. Bisa jadi di lingkungan. Oke. Ya, di keluarga misalnya dan lain-lain. Coba cari yang lebih luas dulu. Cek ada nggak kita nggak suka kalau ada orang lain yang dia akan mendapatkan lebih dibanding kita. Oke. Kalau ada, maka ada indikasi. Belum tentu terjebak, bisa jadi ada indikasi doang. Baru indikasi. Oke. Gitu ya. Karena belum melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Oke. Ya, atau mungkin cuma sekedar ya namanya juga orang kan iri-iri sedikit ya. Oke lah. Iya. Kok dia sih kan harusnya gua. Kok dia sih kan begini gitu. Itu sudah ada indikasi bibit-bibitnya itu. Iya. Nah, lebih lanjut kita lihat apa tindak lanjut kita berikutnya. Kalau kita ya sudahlah kalau begitu ya mungkin itu rezeki dia kali, mungkin dia ya berarti ya kita aman di situ. Oke. Tapi kalau sudah kita mulai oh ternyata yang itu pernah ya saya sama dia pernah, kemudian yang saya lakukan ini. Saya nggak sadar sih, tapi ya kayaknya memang gara-gara ketidaksukaan itu saya mulai ngomong sama si ini, dia tuh begini. Dia ngomong sama si ini, dia tuh begini. Nah, itu berarti saya terjebak dalam crab mentality. Oke. Cek dari apa hanya sekedar suara-suara dalam diri. Cek ada nggak jadi perilaku. Oke. Kalau bisa kita tahan dan kemudian bisa kita netralkan kembali, maka berarti kita masih aman. Belum terjebak dalam crab mentality. Walaupun mungkin sudah mulai muncul bibit-bibit, tapi bisa kita hilangkan. Oke. Nah, tapi sudah jadi perilaku, berarti kita sudah kejebak di situ. Berarti penting banget ya kita identifikasi dulu, coach ya. Iya. Kita kenali dulu. Betul. Di kondisi ini ya sebenarnya sih kalau iri terhadap sesuatu manusiawi kali ya. Iya. Cuman selanjutnya nih, langkah selanjutnya akan membedakan manusia sesungguhnya dengan manusia jadi-jadian. Jadian. Nah kalau gitu coach, ini kan kita udah, kalau individu kita udah tahu nih, kita perlu pertama ngecek dulu nih kita ada di mana. Terus setelah ini apa yang kita lakukan? Kalau misalkan berhenti sampai kepada kita memaknai ulang akan sebuah kejadian itu yang pada akhirnya tidak membuat sebuah perilaku tertentu, itu it's okay, walaupun itu jadi sudah ada bibit. Ya Manusiawi lah. Manusiawi, oke, kan benar. Misalnya kecewa kok bukan saya, itu manusiawi lah. Benar-benar. Nah kalau gitu coach, ini kalau kita udah identifikasi nih, in case misalkan sudah terlanjur atau kita bukan sudah terlanjur ya, atau kita pernah yang mungkin sekarang ada sebagiannya sudah melakukan pertobatan, sudah mulai menyadari melakukan pertobatan ya. Bertobat ya. Sudah terlanjur melakukan itu, sebenarnya apa sih coach yang perlu banget kita lakuin supaya kita nggak
nggak hanya bisa keluar dari si crab mentality ini, sampai kita bisa menjaga diri kita nggak terjebak di kondisi Iya. itu. Yang pasti kalau sudah terlanjur berarti stop. Jangan dilanjutkan. Oke, Ya dong. benar. Boleh terlanjur nih ngomong sama Fajar jar-jar, ternyata si Pras emang gitu tuh. Hmm. Nah, tuh dia tidur tuh. Emang gitu. Nah, Emang gitu dia orangnya. nah, misalnya, oh ternyata si ini begini, Jar. Nah, oke. Saya sadar nih. Oh iya, dengerin podcast iya ya. Ini gue banget nih kayaknya. Ya. Terus gimana dong? Ya udah stop. Jangan lanjutin. Itu Oke. yang pertama. Ya. Kemudian apa? Kemudian cari meaning yang lain atau kita bisa coba lihat dia mendapatkan keistimewaan itu. Saya coba cari di konteks yang lain. Saya dapat keistimewaan apa dari Tuhan? Benar. Betul. Jadi bukan fokus pada kekurangan kita, kelebihan dia, tapi dibalik gitu. Oh iya, saya juga sudah dapetin apa sebenarnya. Mungkin dalam konteks jabatan saya belum, tapi mungkin oh ternyata saya lebih dipercaya sama teman-teman. Oh ternyata saya begini dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lebih ada kemampuan yang bertambah bisa jadi. Iya, betul. Benar. Apa sesuatu yang kemudian ya, mungkin tidak dia dapatkan tapi kita dapatkan. Oh, saya tuh jadi inget coach. Ini kan berkaitan dengan merubah makna ya. Betul. Merubah makna. Kalau nggak salah Coach Samsul tuh pernah cerita tuh. Salah apa namanya waktu Coach Samsul bekerja di perusahaan awal tuh, yang temannya Coach Samsul itu dia nggak diajak apa? Oh iya, iya. Iya. Ya, betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi dia tidak diajak gitu ke sebuah project, kemudian dia meaning awalnya atasannya nggak suka sama dia. Karena dia cuma disuruh jagain apa server ya kalau Ya, nggak salah. jagain untuk bantu orang teman-teman di cabang lain. Oke. Nah, terus dia tanya, saya cuma bilang begini, lah bukannya berarti atasan cuma percaya sama lu? Guys. Iya kan? Dia bilang orang lain nggak percaya sama dia. Dia tidak disukai sama atasan. Makanya dia Nggak diajak. yang lain boleh pergi ke tempat lain yang lagi ada pengembangan pekerjaan aplikasi gitu ya. Nah, dia diminta untuk jagain telepon dari cabang, menghandle permasalahan di cabang gitu ya. Ya dia mengatakan bahwa dirinya nggak disukai sama atasan. Justru saya bilang, oh bukannya kamu justru yang paling dipercaya sama atasan untuk handle itu, karena yang lain dianggap tidak mampu menghandle itu. Belum capable ya. Wow. Terus gimana tuh coach responnya? Ya, iya juga ya. Iya, berarti kan gue yang memang bisa menghandle yang diminta ini, karena yang lain bisa jadi memang belum tentu bisa. Jadi dia dari awalnya dia mikirnya dia yang nggak disukai, ternyata dia yang paling dipercaya. Itu kayak dia jadi punya nggak cuman pandangan tentang dirinya yang berubah, Ya, pandangan tentang atasannya berubah. dan jadi memaknai pekerjaannya jadi berubah juga. Iya, betul. So guys, ini tuh ya ini tuh diceritain sama Coach Samsul udah lama sebenarnya guys. Tapi saya tuh selalu senang gitu ketika mendengar kisah ini karena ini kisah real. Betul. Yang memang terjadi, yang ini tuh membuat saya juga jadi refleksi. Terkadang dengan kita bisa merubah makna, itu bisa merubah banyak hal dari sisi kehidupan kita ya, Coach. Iya, kan kita hidup dengan makna yang kita berikan. Yes, itu dari secret mentality. Dari mulai kita sadar kalau memang kita sudah terjebak, stop dulu guys. Iya. Terus coba kita maknai ulang. Iya, sebenarnya crab mentality kalau kita lihat ya, level people, crab mentality dalam pikiran kita, menjadi mental kita, itu dari mana sih? Dari makna yang kita buat kan? Iya benar-benar. Ada makna yang keliru. Betul, ada makna yang tidak tepat, yang keliru, yang kemudian kita tanamkan, yang kemudian kita gunakan, sehingga kita melihatnya dari sudut pandang dia lebih baik dibandingkan saya. Iya benar. Padahal bisa jadi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita akan menemukan bahwa ternyata ya dia di posisi itu memang dia di situ lebih oke, tapi di posisi lain bisa jadi saya. Benar. Sama ketika begini deh. Misalnya Fajar sering bilang, "Wah, Mas Samsul ini guruku." Iya, aku gurunya Fajar dalam konteks leadership. Fajar guruku dalam konteks public speaking. Masya Allah. Kan konteksnya jelas kan? Iya.
konteks materi-materi public speaking sih itu yang buat materi. Gue tinggal manggung. Ya konteks leadership bisa jadi memang karena Fajar belum punya pengalaman yang cukup di situ. Iya, benar. Aku sudah punya pengalaman yang lebih dulu di situ. Benar. Aku yang kemudian akan ngajarin Fajar. Konteksnya kan. Iya. Tapi kalau kemudian misalnya wah terus kemudian gua gengsi berguru sama Fajar, kenapa? Dia kan murid gua. Misal nih contoh level dia bukan murid gua. Contoh aja nih misalnya. Itu benar. Contoh. Misalnya kan gua ngapain gua berguru sama dia? Gua cari aja gua cari tempat lain gua belajar tentang teori-teori public speaking. Padahal ada yang orang dekat gua yang kemudian dia bisa ngajarin gua. Kenapa? Karena gua gengsi. Oke. Padahal konteks di satu konteks kan itu meaning yang aku berikan kan. Iya. Kan gua sudah menganggap diriku guru gitu ya. Gua nggak mau belajar sama murid. Kan cuma meaning. Kalau meaningnya gua balik, gua gurunya dia dalam konteks leadership. Toh dalam konteks yang lain bisa jadi berbeda. Ya public speaking ya dia memang belajar lebih di area situ. Ya udah dalam konteks public speaking dia gurunya, aku muridnya. Itu kalau kita itu kan mindset kan, yang kita tanamkan dalam pikiran kita kan, meaningnya, makna yang kita tanamkan. Kalau makna itu berhasil kita tanamkan dengan tepat, maka career mentality-nya jadi nggak ada. Iya, karena kita bisa melihat sudut pandang yang lain. Yang lebih layak, yang lebih memberdayakan. Oke. Nah, walaupun kadang-kadang misalnya gitu ya, tadi kita bilang adalah mungkin iri sedikit, adalah mungkin kok begini sih, kok begitu sih. Ya, tapi hanya sekedar penyetus. Bisa jadi karena kita belum memperbaiki maknanya. Yes. Kita beresin maknanya, kita ambil dari sudut pandang yang berbeda, kita lihat dari yang lebih luas, kita ambil sebuah makna yang lebih tepat, maka hilang tuh perasaan itu. Oke, berarti secara sederhana sebenarnya iri itu tuh baru jadi apa ya? Baru jadi sinyal ya? Iya, sinyal bahwa ada makna yang mungkin belum tepat. Dia tuh kayak lagi ngasih pesan. Oke, lagi iri. So, terus irinya mau diapain gitu. Nah, kayaknya kalau kegagalan kita memberikan makna atas iri itulah ya jadinya crab mentality gitu. Iya, bisa jadi. Karena jadinya iri itu kemudian kita pertajam, kita mau fokusnya hanya ke situ. Bener. Kita persempit fokusnya hanya di situ. Kita nggak mau memperluas sudut pandang kita, maka jadilah iri itu makin gede. Ketika makin gede, dia akan berubah menjadi perilaku kan. Perasaan kan mendorong perilaku. Betul. Karena sudah sedemikian kuat, maka dia akan mendorong sebuah perilaku. Perilaku gimana caranya supaya dia gagal, gimana caranya supaya dia jatuh, gimana caranya supaya itu yang akan kita lakukan. Iya benar. Dia ngomong sana sini gitu ya. Oke. So level people, gimana makin dalam perbincangan kita, obrolan kita. Nah, ini baru sebatas kita konteksnya itu baru menyadari dulu dengan si pesan tadi, si iri tadi, terus maknanya kita rubah dengan kita lihat dengan meaning yang lebih tepat. Coach, setelah kita udah bisa merubah maknanya, coach. Apalagi yang bisa kita lakukan? Minimal untuk kalau memang sudah terjadi, kita udah telanjur ada di situ, atau kita mau mencegah, atau bahkan kita untuk supaya kita nggak ada di sana. Setelah udah rubah makna, ada lagi sih yang perlu kita lakuin, coach? Ya, ketika maknanya sudah kita ubah, gitu kan, kemudian kita kan makna itu akan turun ke perasaan kan, gitu ya. Nah, kita coba cek perasaannya sudah lebih nyaman atau belum. Kalau belum, berarti memang belum beres tuh maknanya. Maknanya berarti ada yang belum tepat ya. Mungkin kita tinggal kita ubah lagi, kita lihat lagi dari sudut pandang lain, kita buat dia lebih luas dan seterusnya sampai sudah oke, udah itu cerminkan dalam sebuah perilaku yang lebih baik, lebih positif. Gitu. Dengan merubah fokus bisa juga kah? Maksudnya merubah fokus tuh fokus dengan apa yang kita bisa, apa yang ada di dalam kendali kita. Bisa. Merubah fokus bisa. Kalau saya sih melihatnya akan lebih baik kalau dua-dua ya, makna diubah gitu ya, atau maknanya dicari pemaknaan yang lebih tepat tentang situasi yang dia hadapi dengan orang lain yang tadinya dia nggak suka, dia iri gitu ya. Cari pemaknaan yang lain sambil fokusnya diubah. Kenapa? Kalau hanya fokus aja, alihkan perhatian, tapi di sininya masih nggak terima dia naik gitu, nanti lama-lama akan mancing balik tuh. Itu kayak cuma sesaat gitu aja, healing, tapi gitu maknanya nggak dirubah, healingnya selesai. Lama-lama mungkin dia terima, tapi sakit hati gitu kan. Benar. Tapi sebenarnya memang kalau dengan kita merubah makna, terus juga kita merubah fokus dengan fokus sama apa yang kita punya, apa yang di dalam kendali diri kita, itu sebenarnya kan secara tidak langsung kita juga sedang melebarkan
pengaruh kita juga kan ya. Betul, Ngasih tahu ke betul. orang lain tentang Ya. siapa kita. Betul Wow, banget. wow. Dan di saat itu kalau kita berhasil, maka sebenarnya kita itu yang memegang kendali atas diri kita. Punya kontrol. Iya, kita punya kontrol atas meaning, atas makna yang kita miliki, atas pikiran yang kita Iya. miliki, atas perasaan yang kita miliki, atas tindakan-tindakan yang kita miliki. Berarti kita punya kontrol terhadap diri Yes. kita sepenuhnya kan? Kita tidak kemudian dikontrol oleh lingkungan, oleh kejadian Iya, yang membuat kita benar-benar. akhirnya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita melakukan hal-hal yang justru akan menjerumuskan kita. Iya, Ujungnya, iya. ya penyesalan selalu datang Di akhir. di akhir. Di depan namanya pendaftaran kan. Iya benar. Nah, jadi orang yang penyesalan terakhir, ya bukan berarti salah ya, tapi artinya ada juga yang begitu. Tapi biasanya kalau itu terlalu sering penyesalan itu datang di akhir, kemudian berikutnya lagi penyesalan lagi, berikutnya lagi penyesalan lagi di akhir, berarti kita bukan lagi sedang memimpin diri kita, tapi kita ya hanya jadi penderita, objek Iya, penderita di atas iya. pikiran kita sendiri yang tidak bisa kita Yes. kontrol. Benar. Nah, namanya crab mentality, ya, udah jelas mentality. Berarti kan ini berbicara tentang psikologis kita, tentang proses berpikir kita, proses pemaknaan kita, gitu. Oke, so level people, ini kita udah ngobrolin banyak hal sih crab mentality ini dari sudut pandang kita, Kita, ya. individu. Nah, sekarang coach, kalau misalkan si crab mentality ini ternyata Ya. adanya di orang-orang sekitar kita. Oh, kita dapat lingkungan orang-orang lingkungan itu crab mentality ya. Yes. Kepiting semua nih ya. Iya, kepiting Masak semua. aja. Wah, enak tuh kepiting ini kan kepiting. Dan Dito. Dan Dito. Sebut merek ya. Sebut merek ya Allah, toh hari ini gratis besok bayar ya. Besok bayar ya. Aku kan minggu depan ke Balikpapan. Jadi Waduh. datang ke sana. Kemarin lihat podcastku ini ya. Bayar. Ada nama lo di sini nih. Gua makan gratis gitu. Ya, jadi kita orangnya yang kemudian sedang dapat sebuah apresiasi mungkin atau sesuatu yang membuat kita lebih meningkat gitu ya, dan kemudian lingkungan kita yang tadi iri, dengki ya. Bawa panggil ustadz ceramahin mereka gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Ya. Oke. Kalau saya sih saya punya keyakinan bahwa kalau memang seperti itu, satu, tetap saja kita jangan kemudian ya udah nggak enak nanti yang lain nggak suka, ya udah saya nggak jadi deh gitu. Saya ini aja deh, ya udah saya tidak usah terlalu perform bagus-bagus deh. Iya. Lah jangan begitu. Justru sebaliknya, ya tetap saja kita dengan tracknya kita, ketika kita mungkin atasan kita atau mungkin orang-orang lain mungkin melihat kita lebih dekat sama kita karena mereka lebih nyaman dengan kita, ya udah tetap aja pada tracknya kita. Iya. Tapi tidak memutus hubungan dengan si lingkungan ini. Tetap aja kita berbuat baik dengan mereka. Kita bangun engage dengan mereka, terhubung dengan mereka gitu ya. Kita bangun kedekatan dengan mereka. Pasal mereka nggak mau terima itu berbeda. Jadi kalau mereka tidak mau terima, yang penting kita tidak membuat sesuatu yang membuat mereka menjadi layak membuat nggak suka sama kita. Kalau kita naik kemudian kita sombong, udah kayak saya kan sekarang lagi di promosi nih, kamu kan nggak, ya jadi layak mereka begitu. Benar. Karena Jadi layak mereka nggak suka sama kita. karena memang orang ini harus diturunkan, dimakzulkan, baru naik dimakzulkan Bapak ya. pinggir jalan ya. Nah, Pinggir jalan, pinggir jurang, pinggir jalan. oke, berarti kalau dilihat dari situ ini juga berarti ya, kalau sebenarnya nggak enakan itu tuh bukan perasaan ya, nggak enakan itu di sini, di pikiran. Pikiran. Kita memaknai itu. Iya. Oke. Dan ini kecenderungan orang Indonesia kan, orang Iya, timur kan. iya, benar. Gak enakan. Aduh nanti mereka nggak suka. Nanti teman-teman saya jadi benci sama saya. Bla 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 bla. Yang akhirnya apa? Yang harusnya kita performanya bagus, jadi turun. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan performanya Ya. nggak suka ini. Bener. So sebenarnya kalau tadi yang disampaikan Ko Samsul Hatta ya, kita mestinya tetap jadi dengan excellency kita gitu ya, sehingga kita tidak membenarkan memberikan ruang dari apa yang mereka persangkakan itu. Kalau kita layak seperti itu, kita tetap baik sama mereka.
Karena memang itu kan tentang kualitas diri ya. Ya, betul. Kalau kita nurunin kualitas dirinya, Kembali lagi, kalau mereka yang punya crab mentality, mereka kan terjebak pada crab mentality, berarti mental mereka begitu. Iya benar. Kita jangan ikutan punya mental seperti itu, atau kita jangan apa bahasa sekarang? Menormalisasi itu. Ya kita kalau memang ternyata kita yang menjadi ukuran performa yang baik, ya mereka perlu mengikuti kita harusnya kan. Yes. Ya, tapi kalau mereka nggak mau karena mereka punya mental begitu, ya sudah, kita jangan membenarkan hal tersebut. Tapi kemudian kita juga perlu mendekati mereka. Kenapa ya? Bisa jadi syiar juga kan kita kita tetap dekat sama mereka, dengan kita kemudian tetap membangun hubungan baik dengan mereka gitu. Maka apa yang terjadi? Mereka jadi terbuka. Yes. Mereka jadi dapat hidayah gitu terinfluence. Terinfluence. Malah bisa jadi mereka yang berubah. Itu yang bisa kita lakukan. Betul. Jangan kebalikan. Kalau kebalikan kita yang ya udah deh kalau gitu saya begini aja ikut mereka ya kebalik lah. Oke, sebenarnya pun kalau misalkan lingkungannya yang crab mentality, jawabannya tetap di diri sendiri ya. Iya. Oke. Ya itu kan toksik ya. Mereka berarti toksik kan. Ya udah kita jangan keseret sama toksik itu. Kalau bisa kita jadi antivirusnya, anti toksiknya. Iya benar. Kita kalau bisa memang jadi standar baru. Ya. Karyawan tuh yang begini loh. Betul. Standar excellence itu yang seperti ini dan dengan kita yang tadi Ko Samsul bilang tetap berbuat baik, tetap bangun engage. Ya. Bisa jadi jalan untuk menginfluence mereka untuk mereka bisa jadi kenapa begitu? Kenapa mereka punya crab mentality? Bisa jadi karena mereka menganggap diri mereka nggak bisa ngejar kita kan? Iya benar. Karena memang orang yang ngomongin kita di belakang, karena kita di depan sih. Iya karena di belakang kan? Karena di belakang. Ngomongnya di belakang, kita ngomongnya di depan. Iya benar. Nah tapi poinnya adalah ya bisa jadi karena ketidakmampuan mereka, sehingga mereka menciptakan sesuatu supaya mereka tetap di ketidakmampuan itu, tapi kita juga kemudian tertarik atau terseret ke mereka. Biar punya levelnya sama. Nah, maka tadi kita tetap bangun hubungan baik dengan mereka. Kemudian kalau tetap terjaga hubungan baiknya, kita yang kemudian ajak mereka step by step untuk kemudian mereka bisa naik level. Salah satunya contohnya gimana caranya? Dengan minta mereka plus si orang ini sendiri ajak sama teman-temannya untuk subscribe. Supaya naik level kan. Nah, bikin naik level supaya naik level. Iya juga sih. Serius gitu ya. Nah, tapi beneran loh ini subscribe. Ini nih nggak bercanda guys. Iya, siapa bilang bercanda? Enggak. So berarti emang apa ya? Saya jadi keingetan juga bahwa ternyata bisa jadi ada orang-orang yang di crab mentality ini bukan sepenuhnya dia nggak suka dengan ketercapaian kita, tapi memang mereka nggak tahu gimana caranya ada di posisi itu. Ya, satu nggak tahu, dua nggak punya kompetensinya, tiga nggak percaya diri untuk kemudian ada di posisi ini gitu ya. Yes. Nah, inilah kemudian membuat mereka berusaha untuk meniadakan persaingan. Nah, kalau bisa jangan ada level lain dong. Jangan ada level lain selain level gue. Nah, kalau kita seperti kalau kita tetap pada apa yang tadi Ko Samsul sampaikan, kita tetap baik sama mereka, tetap bangun engage sama mereka, tetap menjadi pribadi dengan excellency kita. Sebenarnya kita mengasih ruang ke mereka untuk bisa mereka juga tumbuh ya. Iya. Bukan mengobati crab mentality-nya, tapi justru malah membuat mereka ngasih ruang mereka untuk ayo naik gitu. Iya, betul. Wow, betul. So, guys, level of people, kalau memang ini terjadi di lingkungan level of people semuanya, lingkungan seperti itu, guys, jangan turunin standarnya. Ya. Tetaplah dengan standar kualitas diri level of people semuanya. Agar kenapa? Kualitas diri level of people ini akan dipersepsikan oleh orang lain, dan level of people tuh punya banget loh, jadi punya cukup ruang yang luas untuk bisa menginfluence mereka untuk punya standar level yang sama. Yes. Keren ya. Dari crab mentality guys, kita ternyata nggak cuman ngobrolin tentang si mental kepiting ini, mental iri, dengki, julid ini, tapi kita tuh sebenarnya kalau level people simak dari awal sampai akhir, ini tuh ngomongin tentang personal quality guys. Ya. Yang personal quality ini cikal bakal dari personal branding. Kita mau dikenal sebagai apa,
jadi yang dikenal sebagai orang yang seperti apa, bahkan kita mau dipersepsikan oleh orang lain seperti orang yang seperti apa. So di sini kuncinya. Ya. Jadi siapa level people yang suka makan crab? Tulis di komen ya. Siapa tahu gitu Siapa kan kita tahu. bisa diajak makan kepiting di mana gitu boleh, kan. boleh, Kan boleh. enak tuh. Yang ke Balikpapan ya. Jangan lupa ya. So, ke Samsul, terima kasih Yes, untuk obrolan sama-sama. serunya. Dan level people makasih banyak sudah menyimak obrolan kita hari ini. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa guys, kalau misalkan dirasa ini membuat level people itu naik level, jangan lupa yuk ajak sebanyak-banyak orang Yes. untuk bisa punya level yang sama. Terutama yang lagi jadi kepiting itu ya, ajak untuk subscribe. Ajak. Gini. Ajak. Gini. Gini. So kalau gitu kita ketemu lagi nanti. Saya Fajar Zakiani dan Samsul Hatta. kita izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.